Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pesawat jenis karavan yang mengangkut 7 personel Brimob ke Homeo, Intan Jaya ditembak KKB. Bawa ganja, 5 pemuda yang berwisata di Pantai Hamadi diringkus polisi. Ratusan umat muslim di Merauke dan Kota Jayapura peringati Tahun Baru Islam dengan pawai obor dan jalan sehat. Pesawat Smart Air dengan kode penerbangan PKSNO yang membawa 7 personel Brimob Polda Papua Rabu kemarin ditembak kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Di sayap kiri pesawat karavan ditemukan 4 lubang bekas tembakan. Hingga kini pesawat Smart Air masih berada di Bandara Udara Nabire. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Adi Prabowo mengatakan pilot memutuskan untuk kembali ke Nabire sehingga seluruh kru selamat. Tersebut diawaki oleh pilot Muhammad Farhan dan kopilot Wahyu. Pesawat melakukan penerbangan awal dari Bandara Udara Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju Bandar Udara Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dengan mengangkut 7 personil Brimob dari Satgas Tindak Damai Klaten. Pada saat pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, tepatnya di ujung bandara terdengar lebih dari 10 suara tembakan menyasar ke arah pesawat. Dan pada saat take off meninggalkan bandara sempat terdengar bunyi tembakan lagi. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung mengungkap siapa pelaku dari penembakan tersebut. Keterangan para saksi dan hasil olah TKP akan terus dikumpulkan untuk mendalami kasus ini. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut. Satgas Damai Kartens akan memperkuat Polsek Homeo yang pekan lalu diserang KKB, bahkan kelompok ini juga mencuri 1 pucuk senjata api organik Polri. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Sebuah minibus jenis pick-up rusak karena menabrak truk tangki Pertamina di Jalan Wamanggo Merauke, Rabu kemarin. Tabrakan terjadi saat pick-up keluar dari area parkir depan Pasar Wamanggo. Tiba-tiba mobil yang mengangkut sayur itu menabrak truk tangki Pertamina yang berjalan pelan. Warga yang melihat kejadian ini berusaha mengevakuasi pick-up karena menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kenapa? Dari arah sana? Kan keluar parkir, terus jualan, mau pulang. Terus Posisi kan begini toh, jadi saya kasih lurus, ternyata belum bisa lurus, karena yang situ kan ada taksi, jadi posisi kan nipis mepet toh, jadi kelihatannya pas tapi belum pas. belum pas gitu ya. Rusaknya cuma ini aja mas ya? Ini sama lampu. Sama lampunya ya. Kedua pengemudi akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 5 pemuda ditangkap polisi di Pantai Hamadi, Jayapura karena membawa ganja Rabu kemarin. Sebelumnya, polisi berpatroli di sekitar pantai dan mencurigai tingkah laku ke-5 tersangka. Saat memeriksa, polisi menemukan 1 plastik besar yang berisi ganja yang sengaja dibuang ke-5 pemuda untuk menghilangkan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyatakan ganja tersebut diperoleh dengan cara barter dengan telepon genggam di perbatasan Papua New Guinea. Jadi kelima-limanya kita proses sesuai dengan jadi 5 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita kembangkan dan timbang BB-nya 13,2 gram. Nah, jadi ke-5 orang ini ada inisial OWK itu dibarter dengan menggunakan HP miliknya inisial OWK di Lampung, Vietnam. Jadi
Jadi saat barter keempatnya juga pun tahu. Setelah barter mereka menggunakan sama-sama sehingga untuk kelimanya kita terapkan sebagai tersangka. Ada semua WNI atau ada WNA? Semua warga negara Indonesia. Emang Dan domisili di sana. pemakai semua ya? Ini mereka pemakai semua? Mereka kita kenakan. Saat ini kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Jayapura Kota untuk mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polsek Merauke Kota menghimbau warga mengurangi keluar rumah pada malam hari. Kapolsek Merauke AKP Yunita Sanawiyah mengatakan belakangan ini banyak kejadian kriminal yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Belakangan ini sejumlah warga di Merauke jadi korban penganiayaan. Tindakan pelaku bahkan sudah merajalela dan dikhawatirkan korban akan terus bertambah. Untuk Kabupaten Merauke sudah menjadi provinsi, jadi semakin meningkatnya kriminalitas, kami himbau kepada masyarakat di Kota Merauke agar meminimalisir jam-jam malam apabila tidak ada aktivitas ataupun kegiatan dan pekerjaan yang lebih penting. Kami sarankan untuk lebih meminimalisir jam-jam kecil agar di rumah saja. Kami sarankan untuk jam-jam kecil diminimalisir, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan, karena untuk jam 2 sampai dengan jam 4 subuh itu sangat-sangat rawan terjadinya tindak pidana, di mana masyarakat sering berkeliaran dengan membawa alat-alat tajam dan mengancam masyarakat yang lalu lalang di jalan raya maupun di jalan gang-gang kecil. Karena keesokan paginya kami dari pihak kepolisian pasti akan mendapati berbagai laporan dari masyarakat. Jadi kami menghimbau untuk tetap di rumah apabila sudah pada malam hari, baik untuk kaum pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Polisi juga saat ini terus berpatroli pada malam hari, khususnya di pukul 3 dini hari yang dianggap rawan kejahatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.